Hai semuanya. Nah, kali ini kita akan mencoba Access Control List atau ACL. ACL itu gunanya untuk memblokir atau menerima paket yang diizinkan. Nah, kita akan menggunakan contoh kasus. Di sini kita buat topologinya terlebih dahulu. Menggunakan dua router, lalu dua switch, Nah, pada router 1 ini terdapat 6 PC. Lalu di router 2 terdapat 3 server. Dan kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di switch 1 ini nantinya akan dibagi menjadi 3 VLAN. Ini VLAN 10, ini VLAN 20, lalu ini VLAN 30. Nah, untuk IP-nya itu misalkan pada VLAN 10 itu 192.168.10.0/24, lalu pada VLAN 20 yaitu 192.168.20.0/24. Lalu pada VLAN 30 yaitu 192.168.30.0/24. Lalu untuk gig 00-nya ini seperti biasa menggunakan 10.10.10.1, dan pada router 2-nya itu 10.10.10. Lalu untuk servernya itu yaitu 192.168.40.0/24. Nah, jika sudah, kita buat VLAN-nya terlebih dahulu di switch. Setelah itu masukkan port yang terhubung ke PC-nya ke dalam VLAN-nya. Di sini untuk PC 1 dan 2 itu portnya 2, 3. Lalu untuk VLAN 20 yaitu portnya 4 dan 5. Lalu untuk VLAN 30 portnya 6 dan 7. Kita langsung saja interface range EPA 02 sampai 3. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lakukan juga untuk VLAN yang lain.
Nah, lalu untuk FA01 atau port yang terhubung ke router ini kita jadikan sebagai terang, mode terang. Lalu kita lanjut ke router 1. Kita masukkan IP-nya pada gig 00. Nyalakan juga, jangan lupa. Lalu untuk gig 01 kita juga nyalakan. Setelah itu kita buat sub interface untuk masing-masing filenya. Encapsulation.192. Lalu IP at 192.168. Untuk VLAN 10 yaitu 10.254. Lalu subnet masknya. Lakukan juga untuk semua sub interface-nya. Nah, jika sudah, kita konfigurasikan juga pada router yang kedua. Pada gig 00, kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2. No shutdown. Lalu pada gig 01 kita juga masukkan IP-nya yaitu 40.0 networknya. Sini kita gunakan 254. Lalu masukkan subnetnya. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat IP DHCP. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Lalu masukkan networknya. Dan subnet mask. Setelah itu masukkan juga default routernya yaitu 192.168.10.254. Masukkan juga DNS server yaitu 888. Nah, sudah selesai. Lalu kita lakukan juga untuk VLAN yang lainnya. Nah, ini sudah. Lalu kita lakukan juga pada router 2 untuk server. IP DHCP pool server. Lalu masukkan networknya 192.168.40.0 dan juga subnet masknya. Setelah itu default route 192.168.40.254. Lalu DNS server yaitu 888.
Nah, ini sudah selesai. Langsung saja kita masukkan IP-nya ke masing-masing device-nya. Nah, ini sudah successful. Ini juga successful. Nah, di sini untuk router 1, PC-nya sudah berhasil semua. Kita masukkan IP DHCP. Kita lanjut ke server. Nah, ini untuk server juga sudah successful semua. Setelah itu, kita akan konfigurasikan routingnya, yaitu menggunakan OSPF. Kita masuk ke router 1. Router OSPF 1. Lalu langsung saja kita masukkan networknya. Lalu with cartridge area 6. Lakukan juga untuk network yang lain. Di sini kita masukkan network dari setiap VLAN-nya. Sudah, kita lanjut ke router 2. Router OSPF 2. Lalu network 192.168.40.0 area 6. Lalu yang 10.10.10.0. Nah, sudah. Kita coba lihat di tabel routingnya. Do show IP route. Nah, di sini sudah ada untuk O atau OSPF. Kita coba lihat juga pada router 1. Maaf, di sini untuk networknya itu ada kesalahan. Kita ulangi lagi. Kita coba cek di tabel routing router 1. Nah, di sini untuk O sudah masuk network 40.0. Setelah itu kita coba ping. Kita coba ping random saja. Nah, ini sudah successful semuanya. Nah, seperti yang sudah kita tahu, ACL ini berfungsi itu untuk memblokir atau menerima paket hanya yang diizinkan saja. Nah, jadi ACL ini berfungsi seperti firewall.
Contohnya misal dari PC6 itu ingin mengirim paket ke server 1, nah nanti akan diblokir. Di sini kita akan mengkonfigurasikan ACL-nya dengan contoh kasus. Nah, nanti kasusnya di sini pada VLAN 30 itu akan diblokir ke server 2. Nah, ACL juga terdapat dua tipe. Yang pertama ada standar, yang kedua ada extend. Nah, di sini kita akan belajar yang standar. Kita masuk ke router 2 untuk memblokir VLAN 30-nya. Kenapa pada router 2? Karena jika kita mengkonfigurasikannya di router 1, maka paket yang dikirimkan dari VLAN 30 hanya akan berhenti sampai di sini saja. Namun jika kita mengkonfigurasikannya di sini, maka paketnya akan sampai sini dan barulah jika sudah sampai di sini, paketnya itu akan terblokir. Kita ketikkan akses list tandanya. Nah, di sini untuk standar itu ada range-nya 1 sampai 99, sedangkan untuk extended itu ada 100 sampai 199. Di sini kita gunakan 1 saja. Lalu tanda tanya lagi. Di sini ada deny, permit, dan juga remark. Nah, untuk deny itu yang memblokir, sedangkan untuk permit itu yang mengizinkan. Nah, pada ACL itu biasanya hanya menggunakan deny dan juga permit. Kita gunakan yang deny, lalu tanda tanya lagi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada host. Nah, pada host itu nanti kita memblokirnya hanya satu alamat IP atau satu device saja. Nah, misalnya di sini sebagai contoh, deny host, misalnya kita akan memblokir PC4, di sini IP-nya itu 20.2, maka kita langsung saja masukkan IP-nya yaitu 192.168.20.2. Seperti itu. Nah, jadi nanti untuk IP yang diblokir itu tidak akan bisa berkomunikasi. Tetapi untuk IP yang lain, walaupun masih satu network atau satu VLAN itu masih tetap bisa berkomunikasi asalkan bukan IP yang diblokir. Selanjutnya ada any. Untuk any itu semua komputer atau device-nya itu tidak bisa berkomunikasi. Jika ingin menggunakan ini, langsung saja masukkan deny any seperti ini. Yang terakhir ada ABCD. Nah, untuk ABCD itu kita hanya memblokir networknya saja. Nah, pada kasus kali ini kita akan menggunakan ABCD. Langsung saja kita masukkan networknya. Pada VLAN 30, networknya yaitu 30.0. Setelah itu kita masukkan tanda tanya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan wildcard page-nya. Setelah itu tanda tanya lagi. Nah, jika sudah hanya tersisa CR seperti ini, maka konfigurasinya itu sudah di tahap terakhir. Kita enter. Lalu kita lihat do show access. Nah, di sini ada 10 deny yaitu alamat milik VLAN 30. Setelah itu kita masuk ke interface gig 01, IP access group 1. Lalu coba tandanya. Nah, di sini ada in dan juga out. Nah, di sini gig 01 itu sebagai direction out.
Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kan nanti VLAN 30 akan mengirimkan paket ke switch, lalu dari switch ini akan dikirimkan ke router, dan dari router 1 akan dikirimkan ke router 2 melalui gig 00 yang ada di sini. Nah, maka gig 00 di sini sebagai direction in atau masuk karena paketnya berasal dari router 1 masuk melalui gig 00. Setelah itu dari gig 00 router akan mengirimkan paketnya ke switch melalui gig 01, maka gig 01 ini sebagai direction out atau keluar. Kita ketikkan out. Nah, karena ACL itu standarnya adalah deny, maka jika belum mendefinisikan, semuanya itu akan terblokir meskipun kita hanya mengkonfigurasikan network milik VLAN 30, tapi untuk VLAN 10 dan juga 20 itu akan ikut terblokir. Kita coba ping. Nah, ini failed. Kita coba di VLAN lain. Nah, ini failed juga. Nah, jika sudah seperti ini, kita perlu mendefinisikan secara lebih rinci lagi. Kita akses list lagi. 1. Nah, kali ini kita akan mengubahnya menjadi permit atau diizinkan. Karena defaultnya tadi adalah deny, maka semuanya akan terblokir. Nah, di sini kita untuk permitnya itu any atau semuanya. Nah, jadi meskipun kita memasukkannya itu any atau semua, tetapi pada network yang sudah kita blokir dengan deny ini, tidak akan masuk ke daftar permit. Nah, sekarang kita coba ping lagi. Nah, ini VLAN 20 bisa ping ke server, sedangkan VLAN 30 itu tidak bisa ping ke server. Ayolah. Nah, ini untuk VLAN 30 itu sudah terblokir, tapi terblokirnya itu di semua server. Padahal di kasus kita itu hanya akan diblokir ke server 2 saja. Nah, caranya kita masuk ke router, lalu masuk ke gig 00 ini. Dan kita ubah access list groupnya itu sebagai maaf, untuk perintahnya itu IP access group, yaitu sebagai direction yang in. Setelah itu kita coba ping. Nah, ini di VLAN lain itu sudah successful, sedangkan VLAN 30 itu sudah terblokir. Nah, selanjutnya kita akan mengubah direction-nya menjadi router 1. Kita pada router 2 kita hapus direction-nya. Untuk yang out ini tidak usah kita hapus, yang perlu hapus yang in saja. Lalu kita di sini masuk pada gig 00.
Dan untuk IP access groupnya 1 itu sebagai in. Maaf, kita masukkan juga untuk deny-nya. Lalu masuk ke interface, maaf, subinterface milik VLAN 30. Lalu IP access. Mohon maaf, jadi bukan gig 00 yang kita jadikan direksinya sebagai in, tapi gig subinterface milik VLAN 30-nya. Untuk gig 00 kita hapus ininya. Nah, sekarang kita coba ping. Nah, sekarang kita coba ping. Nah, ini masih tetap bisa. Nah, sekarang kita akan mencoba yang host atau yang satu IP saja. Kita hapus untuk direction in pada router 1. Lalu tambahkan direction in pada router 2. Setelah itu kita keluar lalu IP access list. Deny. Maaf, di sini kita tidak perlu menuliskan IP, langsung saja access list 1. Deny, lalu kita masukkan IP-nya langsung, misalnya di sini PC4, yaitu host 192.168.420.2. Lalu coba tanda tanya. Nah, ini sudah CR, artinya sudah masuk tahap konfigurasi terakhir. Kita langsung enter saja. Kita coba ping. Nah, jika masih successful, kita coba lihat to show aksesnya. Nah, di sini pada PC4 itu angkanya 30. Nah, karena 30 itu berada di urutannya berada di bawah 20, maka konfigurasinya itu tidak akan berfungsi. Jadi angkanya ini harus berada di atas 20 urutannya dan berada di bawah 10. Nah, karena itu kita hapus dulu. Masuk ke IP access list standar 1, lalu no 30. Setelah itu kita masukkan kembali deny-nya, namun dengan memasukkan angka. Misalnya di sini angkanya itu 16. 16 deny host, lalu masukkan alamat IP milik PC4.
Sekarang kita coba do show access. Nah, di sini sudah berubah menjadi 16. Kita coba ping. Nah, ini sudah terblokir pada PC 4. Sekarang kita coba pada PC 3. Nah, di sini PC 3-nya masih bisa berkomunikasi dengan server. Nah, seperti itu saja untuk video ACL pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata maupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.